mungkin kan Katanya apa enggak? Apa ya? Foto dulu dong. Halo semuanya, aku Fadi Aledrus berperan sebagai Andre dan aku Olivia Jameson berperan sebagai Gina, bosnya Pijar Natasha di series Happy Birthday. Jadi itu sendiri lebih tegas apa lebih sayang sama si Pijar gak sih? Sebenarnya dua-duanya sih, awalnya tuh tegas, tapi lama-lama ceritanya itu bisa ada storyline yang membuat akhirnya tuh sayang juga sama dia. Tapi harus nonton. Sebelumnya mungkin Kamera punya. Tahu nggak ya dia, kalau di episode 1 sih belum tahu, tapi tidak menutup kemungkinan di episode selanjutnya itu bisa terkuak ya gitu. Tadi seperti katakan syutingnya sehat, itu boleh dong ceritakan? Iya, aku happy banget di syuting series ini karena on time banget, bahkan malah di luar ekspektasi ya. Harusnya 30 lebih hari tapi malah maju ya. Jadi jarang banget sih syuting itu kan terkenal ngaret-ngaret terus, tapi syuting ini malah bisa lebih cepat selesainya. Cuman kadang kita juga callingan terbalik, jadi kita datang sore, pulang malam, semalam ke pagi karena ada beberapa adegan yang dibutuhin buat kita ambil malam-malam. Tapi ya saudaranya sendiri, aku ya Mas Kun sendiri emang orangnya ini sih cepat dan dia kayak udah tahu banget apa yang dia inginkan, jadi membuat kita juga pemain lebih memudahkan ya. Happy banget kerja sama Mas Kun sama Screenplay Production ini, happy banget. Olive, Untuk menghadapi cuaca ini, untuk mengatasinya gimana nih kalian? Kebetulan kita syuting kan 2023 bulan Oktober ya? Juni. Itu lagi panas-panasnya kan Jakarta kan, dan kita mostly syuting itu di Jakarta Utara, jadi pasti kita pakai lotion dan lain-lain ya. Olive ini project comeback kamu bukan sih terakhir main kayak 2020 ya? Iya sih, waktu sama COVID aku emang nggak memberanikan diri setelah COVID, ini series pertama. Rasanya apa Olive maksudnya kembali main di depan, masih ada grogi atau gimana nih kamu? Grogi sih ada sih sedikit nervous, pastinya ada ya, namanya sesuatu yang menantang tuh pasti kayak ada nervousnya juga. Tapi karena ceritanya emang setiap scene dibaca tuh unik dan kayak bikin aku penasaran the next apa tuh, pengen banget bisa terlibat untuk dalam cerita yang unexpected dan plot twist. Fadi, bisa ceritain nggak sih atau sama kalian bertiga dinamikanya kalau di tempat syuting tuh kayak gimana? Ini kan seumuran ya, maksudnya Kebetulan kita beda-beda ya? umur ya. Iya, kebetulan aku sama Fadi seumuran tapi Jadi sebenarnya umur aku tuh masih 19 tahun. iya. Kalau kita ada artikel yang bilang aku 25, sebenarnya aku 19 tahun. Jadi yang lucunya pas dari awal kita reading, dia ini paling anak bawang karena masih muda, sama Z juga sih, maksudnya mereka berdua sama-sama masih muda, cuma karena paling sering nih kita ketemu bertiga. Tapi lama-kelamaan kayak dia terbawa kita kayaknya, jadi lebih dewasa ya kamu ya. Kita jadi lebih muda. Kalau yang mungkin dia kan bermain di komedi horor. Ya. Kalau ceritanya seperti apa mungkin? Mungkin bagi aku ini tantangan ya, karena ini adalah series pertama aku keluar dari zona yang nyaman, yang biasanya romance, komedi, terus yang anak SMA, terus tiba-tiba jadi cewek yang udah di perusahaan, terus juga wanita karir yang punya kemampuan khusus. Jadinya aku ngerasa ini tantangan dan semoga aja penonton juga bisa merasakan sesuatu yang berbeda dan baru lagi. Kamu sama sekali nggak riset ya Willow? Dingin kan, nah kamu sendiri ke bawah nggak sih pada saat udah off cam terus kayak masih ke bawah terus sampai dia tunggu balik lagi ke Wilona nih gitu? Enggak sih, belum pernah kayak gitu ya kayaknya walaupun aku di karakternya jutek, tapi di kehidupan nyata aku nggak jutek, ya kan? Jutek nggak sih dia? Ya kan? Baik, enggak baik. Willow baik kok. Kalau ada kamera Willow baik. Kalau kamera gimana nih? Enggak. Willow selalu baik, makanya itu mungkin
challenge bagi Willow juga ya, which is that karena karakter Pijak itu benar-benar yang opposite Willow. Sebenarnya challenge menurut aku syuting sama Emil. Kenapa itu? Karena bercanda. Iya, karena aku harus jutek, harus yang kayak selalu dingin mukanya. Dan Emil tuh orangnya gampang banget ketawa dan mukanya selalu lucu. Jadi aku kayak lagi mau serius, dia aku jadi kayak gitu loh, lumayan sulit ya, tapi Enjoyable lah. seru. Emir kena omel nggak sama anak seniornya pada saat mau take terus gimana harus acting dingin terus Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah banyak kalau ya. Banyak kali. Karena kita semua ketawa. Serius gitu kan. Konsepnya seperti apa tuh karakter kalau Willow sendiri? Seperti apa? Ya kayak tadi aku udah jawab ya, sebenarnya kalau yang di judul Happy Birthday ini aku nggak banyak referensi dari film atau series yang biasanya mungkin di luar sana. Jadi aku memang bener-bener pure hasil discuss dari tim penulis, penyutradaraan, dan juga ngobrol, dapat input dari pemain-pemain lain saat reading. Selebihnya ya aku ciptakan berdasarkan imajinasi aku sendiri, aku mau bergerak seperti apa dan berekspresi seperti apa. Tapi juteknya Willow tuh gimana sih? Maksudnya kan kadang kamu pengen ketawa tapi acting harus jutek, harus bete gitu. Maksudnya cara balikin moodnya gitu gimana Willow? Jadi yang ya itulah uniknya syuting kan. Di behind the scene-nya kita bisa ketawa-ketawa, bisa saling bercanda, tapi pas nyampe di set ada yang satu musuhan sama yang satu ceritanya, ada yang harus dingin-dinginan. Tapi menurut aku itulah serunya syuting sih, suka dukanya. Willow, di peran kamu ini kan kayak mirip-mirip sama yang Aku Tahu Kapan Kamu Mati Bisa Melihat. Itu menurut pandangan kamu sendiri itu kalau ada orang-orang yang punya kemampuan khusus itu seperti apa? Ini salah satu fenomena yang unik ya bagi aku ya. Saat dulu aku main series jadi anak SMA, tiba-tiba semuanya anak SMA tuh, genre-genrenya. Terus saat aku main film tentang bisa ngeliat kematian, tiba-tiba dapet seriesnya juga yang bisa ngeliat kematian. Cuma kalau dari pengalaman aku ya, setelah 2 judul Aku Tahu Kapan Kamu Mati dan juga sekarang Happy Birthday, aku ngerasain bahwa orang-orang yang punya kemampuan spesial ini hidup mereka nggak mudah, tapi mereka benar-benar ada di antara kita dengan segala kelebihan yang mereka miliki. Dan menurut aku menjadi mereka itu sama seperti yang dirasakan sama Pijat. Rasanya pengen menutup diri tapi sebenarnya kesepian juga. Kamu sendiri punya pengalaman nggak? Punya temen yang emang kayak juga kayak gitu, bisa ngeliat atau misalnya apa? Aku punya temen beberapa yang indigo, tapi mereka nggak bisa ngeliat kematian. Tapi mereka bisa ngeliat masa lalu, bisa ngeliat dimensi ruang dan waktu, atau enggak kayak bisa berkomunikasi. Cuma ya mereka inputnya, outputnya beda-beda ya. Ada yang ceria, ada yang jadi pendiam. Nah, kamu percaya akan hal itu kah? Percaya? in real life. Ini live. Iya sih, aku percaya kita di dunia ini maksudnya banyak hal-hal lain dan makhluk-makhluk lain dan juga orang-orang dengan kemampuan-kemampuan supernatural atau kemampuan dari Tuhan yang berbeda. Jadi ya aku percaya kalau dari miliaran orang di muka bumi ini pasti mereka punya sesuatu yang berbeda sih. Cuma nggak semua orang ngungkapin aja. teman-teman boleh Cara tahu kamu ini kan main- fun fact apa namanya, kalau di karakter kan Olive dengan karakter tegas ya, juteknya, terus Andra juga dengan karakter lovable. Ini kalau di outside kalau di off kamera memang seperti itu kan karakternya atau memang beda gitu? Boleh satu-satu nggak? Kalau buat aku kayaknya di off kamera sih nggak jutek, nggak tegas ya. Tapi kayaknya yang menjawab harusnya Iya, sebenarnya lingkungan mungkin kita nggak sih? teman-teman bisa menjawab sosoknya Olive sendiri pada saat off kamera seperti apa? Asli kalau Olive baik banget sih menurut aku. Malah selalu ceria banget. Kita pernah dinner bareng waktu itu diundang ke Oli. Dinner bareng kita waktu itu. Oh iya, kita malah dinner bareng, malah bukan ya udah apa nggak bos dan atas. Menurut aku Kak Olive selalu positif gitu loh. Nggak pernah ngeliat lagi bete atau apa. Iya, thank you guys. Kalau Fadi sendiri, Andre mungkin Kalau Andre aslinya kan harusnya asli kan. Aslinya kan harusnya lepek-lepek sama Willow. Kalau di onsite kita sendiri mainnya Enggak sih, aneh sih. dia mainnya dia ya. Willow emang. Sekarang bukan unsur miripnya aja sih, kalau ada miripnya emang friendly sih orang gitu. Ini sih dapat tuh. Iya. Tapi secara umur, secara jokes Banget emang promonya dapet beda sih. awal-awal.
Iya. Pembawaannya Menyesuaikan jokes yang kadang-kadang bagi Fadi lucu sama yang bagi kita lucu tuh kadang-kadang butuh waktu gitu. Tapi itu Andre banget kan? Kita Andre banget sih. Iya. Nah, jadi ya ada kesamaannya di diri kita. Kalau Wilo yang jelas sebenarnya aslinya friendly banget. Aslinya nggak dijutek kita ke serius. Iya dong. Pertama kali kita ketemu ya dia langsung yang hai. Kamu pasti tahu lah aku siapa gitu. Enggak. Dia datang pasti kayak hai, aku Wilo. Langsung salam kenal segala macam. Aku langsung kayak, hai, aku Milo, tinggi badan aku. Rekening aku segini. Enggak lah, nggak ada. Kita sih nggak ada yang Kalau gitu. Emir gimana, Emir? Kalau Emir ya? Iya. Aku kan emang aslinya juga cool gitu. Kalau Emir di karakternya tuh kayak orangnya agak-agak ceplas-ceplos sama cewek ya kan, Tapi maksudnya. itu ceplas-ceplos ya dia. Tapi in real life iya ceplas-ceplos juga ya. Susah ya, Bu? Tapi tipikal cowok green flag gitu deh. Mir dipuji sama Natasha gimana Mir? Kenapa? Dipuji sama Natasha Green Flag. Aduh, ini sebenarnya aku nggak mau sih. Nah, lihat kan hidungnya Emir. Jadi baper nggak Mir? Apa? Jadi baper nggak? Enggak sih, karena aku kalau nanggepin Milo kayak ngelawak aja sebagai teman. Tapi siap nggak nanti kalau kalian kayak ada apa couple? Kalau biasa kan kayak gitu kan, misalnya series apa, ntar dikapelin apa, dijodoh-jodohin gitu, gimana? Apa ya nama couple kita yang cocok ya? Couple goals. Milo. Sebenarnya kalau seandainya dari series ini ada muncul fanbase couple yang suka sama Pija dan Hexa ataupun Emir dan Wilona, pastinya kita senang sih karena itu artinya kita berdua berhasil memberikan yang terbaik, chemistry terbaik. Jadi penonton bisa merasakan, dan selama itu hal yang positif dan berupa dukungan, doa yang bagus ya why not. Kita coba ulang tahun tadi dalam. Ulang tahun. Udah. Kita tadi dapat surprise Oh, ulang tahun. iya. Makasih buat teman-teman Cash Happy Birthday, buat tim screenplay, buat tim video yang sempatnya di tengah screening kasih ulang tahun buat aku kan udah sebulanan yang lalu, tapi bener-bener seneng banget dan semoga aja Happy Birthday bisa sukses. Wish-nya apa sih Wilo? Wish-nya apa Wilo? Itu barusan wish tuh. Oh, Happy Birthday sukses, Oh, subscribernya banyak. Waduh, ngalahin jumlah subscriber ya dong. Dan oke, yuk. Dan